Halo, selamat malam pemirsa. Demi menambah penghasilan devisa dari sektor pariwisata, pemerintah kembali menambahkan jumlah negara yang diberikan fasilitas bebas visa. Dan mulai Oktober 2015 ini akan ada 47 negara yang bebas visa, setelah sebelumnya sudah ada 30 negara yang telah dibebaskan dari visa. Total negara bebas visa, termasuk juga ada 15 negara ASEAN, menjadi 92 negara. Nah, akankah ini menggenjot kunjungan wisatawan asing ke Indonesia, sekaligus juga mendongkrak perolehan devisa negara? Bagaimana pula mengantisipasi dampak dari kehadiran puluhan juta wisman di tanah air ini? Dan malam ini kita akan mengupasnya dalam Kupas Ketujuh bersama dengan saya, Rita Laura. Keputusan pemerintah memberlakukan bebas visa untuk mendongkrak wisatawan mancanegara ke Indonesia terbukti membuahkan hasil. Pembebasan visa tahap pertama terhadap 30 negara mendongkrak peningkatan kunjungan wisman sebesar 15%. Karena itulah pemerintah kembali menambah jumlah negara yang bisa bebas visa untuk masuk ke Indonesia. Kali ini ada 47 negara bebas visa yang diharapkan bisa menggenjot kedatangan wisman ke tanah air. Sesuai target yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo, yakni 20 juta wisman hingga tahun 2019. Dari kunjungan wisman yang terus meningkat, devisa pun diharapkan akan turut meningkat pula. Namun pertanyaannya, sudah siapkah kita menghadapi serbuan wisatawan asing ini? Dibebaskannya visa akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, bukan hanya terkait pada kesiapan infrastruktur pariwisata yang hingga kini masih banyak belum dibenahi, tetapi juga menyangkut pengawasan sekaligus pengamanan penggunaan bebas visa oleh para wisman. Karena bagaimanapun juga, kehadiran wisman di tanah air akan membawa dampak ke berbagai hal, baik positif maupun negatif. Tim Liputan, Metro TV. Baik pemirsa, jika kita membuka keran wisata begitu besar, pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita memiliki tempat yang cukup besar untuk menampungnya, dan apakah tempat yang kita miliki ini tidak memiliki kebocoran-kebocoran. Bagaimana mengantisipasi hal itu semua, itu yang akan bersama kita kupas di malam hari ini. Saya akan perkenalkan para narasumber yang kita yang ada di sini. Sudah ada Riani Jangkaru di pojok sana, seorang pecinta wisata lokal. Ada Pak Jajang Gunawijaya, seorang pengamat pariwisata. Mas Teguh Juwarno, anggota Komisi 10 DPR RI. Selamat malam, Mbak pemirsa, selamat malam. Dan Pak Dadang Rizky Ratman, Deputi Menteri Pariwisata bidang pengembangan industri wisata. Selamat malam. Juga ada dari sini ada Pak Priman FS Saruan, Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian. Selamat datang. Dan bersama kami juga di studio sudah hadir ini para mahasiswa yang berasal dari Akpar Nusantara Ciputat. Mana? Nah, kemudian ada mahasiswa pariwisata Vokasi UI di sini. Di sebelah kiri di sini ada dari STPT Trisakti. Ya. Dan kemudian juga ada dari STT PLN di sini. Serta satu hal yang menarik juga di sini ada komunitas pencinta Indonesia Timur. Mana saya boleh lihat? Ya, di situ. Baik, ketika kita mempertanyakan begitu besar keran yang dibuka, pertanyaannya adalah apakah pariwisata kita sudah siap ini Pak Dadang? Jadi siap nggak siap harus siap dan harus disiapkan. Masalahnya Pak, kalau siap nggak siap harus siap. Ketika ketidaksiapan itu terus kemudian keluar, apalagi sekarang ini adalah era di mana internet begitu merajai, informasi begitu mudah tersebar, ketidaksiapan itu bisa menjadi bola yang bola panas yang mengarah ke kita. Tuh. Jadi begini, destinasi wisata
atau tempat tujuan wisata, kalau disebut siap itu harus memenuhi paling tidak 3A. Jadi atraksinya, daya tariknya, ada yang berbasis alam, berbasis budaya, berbasis buatan, aksesibilitasnya juga mudah terjangkau, dan juga amenitasnya lengkap. Amenitas itu fasilitas umum atau fasilitas wisata. Jadi kalau kita mengukur dengan 3 ini, beberapa tempat sudah siap. Beberapa tempat harus dirintis. Berapa tempat kalau dilihat dari 100% wisata Indonesia, atraksi wisata atau destinasi wisata di Indonesia, berapa persen yang dinilai sudah benar-benar siap? Siap itu dalam pengertian kalau dilihat dari perspektif jumlah kunjungan, itu kita sebut yang di grid Bali, di grid Jakarta, grid Batam itu relatif siap. Sehingga terbukti bahwa kunjungan berarti hanya 3 itu yang siap? 95% kunjungan wisatawan asing itu ke 3 grid ini. 5% lainnya. Mereka masuk ke daerah itu, terus kemudian mereka mencar lagi nih Pak, kemana-mana nih Pak. Betul. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Dan yang sebetulnya yang kita gagas lagi sekarang adalah, selain yang grid ini, grid-grid lainnya kita siapkan juga, termasuk pintu masuknya yang bandara internasional, pelabuhan internasional, supaya masuknya tidak hanya ke 3 grid tersebut. Ada 19 pintu masuk di dalam ketataran ketransportasian. Jadi dengan demikian kita harus menyiapkan, pertama infrastruktur juga harus siap untuk menyambut kedatangan itu, dan konektivitas dari penerbangan atau pelabuhan. Baik, saya mau coba tanya ke Pak Jajang. Pak Jajang, Anda melihatnya bagaimana? Apakah memang kita sudah siap untuk membuka keran sedemikian besar? Ya, dengan bagaimana? Dengan bebas visa maksudnya? Nah, kalau menurut saya untuk promosi pertama yang sifatnya sementara, bebas visa sekian negara, oke, bagus. Tapi itu tidak cukup. Itu hanya sementara sifatnya, ketika pariwisata kita belum begitu berkembang. Tapi selanjutnya banyak PR-PR lain yang harus dipersiapkan. Pertama, apakah kualitas wisatawan yang kita datangkan sebanyak-banyaknya itu membanggakan atau tidak? Kita berharap kualitas wisatawan yang baik. Kualitas seperti apa yang Anda maksudkan? Tentu wisatawan yang terorganisir. Dia bukan wisatawan perorangan. Dia bukan backpacker. Jadi besarnya devisa yang akan dibawa masuk juga menjadi satu ukuran. Lama tinggal. Walaupun jutaan orang datang, kalau hanya sementara, hanya transit, nol. Kita nggak dapat apa-apa. Yang ada hanyalah masalah. Sekian juta orang datang, tetapi hanya backpacker, juga hanya masalah. Tapi kalau lama tinggal, berarti berduit kan? Iya. Terorganisir, grup, berarti terorganisir kan, dan teratur. Kalau bicara soal negara-negara mana yang biasanya mengirimkan wisatawan untuk jenis-jenis seperti itu? Ya tentu saja tenaga kita kan yang namanya Australia. Itu wisatawan backpacker paling banyak. Australia. Nah, bagi Australia, Indonesia terutama Bali itu adalah destinasi wisata yang sangat penting. Mereka lebih murah tinggal di Bali, berlibur di Bali, daripada berlibur di Perth. Tapi justru Australia malah justru nggak masuk negara yang bebas visa ini ya Pak ya? Baik, kita akan bahas lagi mengenai itu ya. Tapi Anda melihat Australia salah satunya yang mengirimkan backpacker. Lantas negara-negara mana yang kira-kira perlu untuk disasar bebas visa menurut Anda? Saya tidak setuju justru kalau Australia jadi bebas visa. Oh begitu? Tidak bebas visa aja backpacker yang datang, apalagi bebas visa. Jadi saya sebetulnya memang. Jadi negara-negara mana yang menurut Anda perlu untuk disorot? Untuk tujuan promosi. Untuk tujuan promosi, RRC itu oke untuk sementara sekali ya. Kenapa? Jumlah penduduk mereka lebih dari 1,5 miliar. Kalau 5% aja ke Indonesia, luar biasa hebatnya. Baik, RRC saya mau tanya tapi ada masalah juga yang harus diperhatikan. Untuk RRC ada pembatasan. Jangan wisatawan perorangan yang datang. Nah, ini deh. Saya mau tanya ke imigrasi nih. Imigrasi. Justru RRC ini mendapatkan satu catatan tersendiri untuk masalah bebas visa. Catatannya apa? Coba kami ingin dengarkan terlebih dahulu. Catatannya jelas bahwa setelah diberlakukannya peraturan tentang bebas visa untuk Cina, yang datang ke Indonesia itu 40% adalah Cina. Jadi yang menggunakan bebas visa sampai sekarang itu sekitar 750.000, di Cina itu sudah 250.000, 40%. Tetapi kalau kita melihat pelanggaran yang dilakukan oleh Cina itu sekitar hampir paling tinggi itu dilakukan oleh Cina. Jadi memang kita harus, saya setuju dengan Bapak tadi bahwa kalau kita mau mendatangkan devisa, kita harus atur datangnya ke Indonesia. Jangan yang datang itu adalah orang yang tidak membawa apa-apa.
Justru kalau kita yang datang ke Indonesia itu adalah orang Cina yang terorganisir, yang datang ke Indonesia diatur dengan travel yang tertentu. Saya kira jadi itu filternya apa? Khusus untuk RRC? Filternya adalah sekarang ini masih pengawasan keimigrasian. Pengawasan keimigrasian itu ada di tempat pemeriksaan imigrasi, di tempat di mana dia masuk, di situ dia akan periksa. Kemudian sekarang kita lagi mempelajari tren pelanggaran-pelanggaran apa. Ada Cina yang bekerja, ada yang Cina yang jualan di pinggir-pinggir jalan, yang menjadi pedagang kaki lima. Tren ini kita pakai untuk menyaring mereka untuk masuk ke Indonesia. Ada beberapa negara yang kemarin juga dicoret dari bebas visa, dan Nigeria, Irak, Iran, Australia, dan juga Kolombia. Kami akan kembali lagi dengan berbagai pembahasannya dampak dari dibukanya keran pariwisata ini sesaat lagi.